Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan jurnal yang telah kami diskusikan yang berjudul Perencanaan Arsitektur Enterprise Sistem Informasi Manufaktur menggunakan TOGAF. Studi kasus pada PT Pindo Daily Pulp and Paper Mills. Pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu 1. Azhara Azlea, 2. Ezra Estefani, 3. Ikna Hairunisa, 4. Tiara Aprilia, 5. Sintani Rafiko. Kami dari kelas 196A24. Pertama-tama, ada abstrak. Implementasi sistem informasi di PT Pindo Daily Pulp and Paper Mill saat ini masih berjalan secara parsial atau belum seluruhnya menggunakan sistem, dikarenakan kurangnya perencanaan dalam proses pengembangan sistem tersebut. Sistem informasi pada PT Pindo Daily Pulp and Paper Mills masih berjalan tidak terstruktur dan belum menyeluruh, dikarenakan kurangnya perencanaan dalam pengembangan sistemnya. Diperlukan segera penerapan arsitektur enterprise menggunakan TOGAF agar proses bisnis perusahaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, latar belakang. Sistem informasi pada PT Pindo Daily Pulp and Paper Mills masih berjalan tidak terstruktur dan belum menyeluruh dikarenakan kurangnya perencanaan dalam pengembangan sistemnya. Diperlukan segera penerapan arsitektur enterprise menggunakan TOGAF agar proses bisnis perusahaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, metodologi yang digunakan di sini menggunakan TOGAF atau yang biasa disebut dengan TOGAF Architecture Development Method atau ADM yang meliputi beberapa tahapan. Yang pertama ada preliminary phase, yaitu fase yang mencakup aktivitas persiapan dan kustomisasi TOGAF. Tujuannya adalah untuk meyakinkan orang yang terlibat di dalamnya untuk mensukseskan proses tersebut. Fase ini harus berisi what, who, how, when, dan why. Yang pertama, what, yaitu berisi apa saja ruang lingkup dari organisasi tersebut. Yang kedua, who, yaitu siapa saja yang memodelkannya, siapa yang bertanggung jawab untuk menjalankan arsitektur tersebut, dan apa saja peran mereka. Yang ketiga, how, yaitu bagaimana cara mengembangkan arsitektur enterprise. Yang keempat, when, yaitu kapan tanggal penyelesaiannya. Yang kelima, mengapa arsitektur enterprise perlu dibangun. Yang kedua ada phase A, yaitu arsitektur vision, yaitu fase inisiasi dari siklus pengembangan arsitektur yang mencakup ruang lingkup, stakeholder, visi arsitektur, dan persetujuan untuk mengembangkan arsitektur. Tujuannya adalah menjamin evolusi siklus pengembangan arsitektur dan mendapat dukungan dari manajemen enterprise, mengesahkan prinsip, tujuan, dan arah bisnis, mendefinisikan, mengidentifikasi, dan memprioritaskan komponen dari arsitektur saat ini, mendefinisikan kebutuhan bisnis yang akan dicapai, serta menentukan batasannya, menghasilkan respon terhadap kebutuhan dan batasannya. Saya, Ezra Stefani, akan melanjutkan pembahasan tentang metodologi. Yang ketiga ada phase B, bisnis arsitektur, mencakup perkembangan arsitektur bisnis untuk mendukung visi arsitektur yang telah disepakati. Tahap ini menggunakan metode pemodelan seperti UML. Tujuan dari fase ini adalah menguraikan deskripsi arsitektur bisnis dasar, mengembangkan arsitektur bisnis tujuan, strategi produk, tujuan bisnis, dan sebagainya, analisis gap atau jarak antara arsitektur saat ini dan tujuannya, memilih informasi yang relevan yang memungkinkan arsitek mendemokan bagaimana stakeholder dan dapat dicapai dalam arsitektur bisnis, lalu memilih alat dan teknik yang relevan dalam sudut pandang yang dipilih. Lalu yang keempat ada phase C, Information System Architectures. Tentang bagaimana arsitektur sistem informasi dikembangkan, arsitektur data lebih memfokuskan pada bagaimana data digunakan untuk kebutuhan bisnis. Teknik yang digunakan yaitu IRD, class diagram, dan object diagram. Tujuan dari arsitektur data adalah untuk mendefinisikan tipe dan sumber utama data yang diperlukan untuk mendukung bisnis serta mendefinisikan entitas data yang relevan dengan enterprise.
Tujuan dari arsitektur aplikasi adalah untuk mendefinisikan jenis-jenis sistem aplikasi yang relevan dengan enterprise dan aplikasi apa saja yang diperlukan untuk mengatur data dan menghadirkan informasi kepada aktor manusia dan komputer di enterprise. Yang kelima ada Phase D, teknologi arsitektur. Mencakup perkembangan arsitektur bisnis untuk mendukung visi arsitektur yang telah disepakati. Tahap ini menggunakan metode pemodelan seperti UML. Dalam tahapan ini juga mempertimbangkan alternatif-alternatif yang diperlukan dalam pemilihan teknologi. Yang keenam ada Phase E, opportunities dan solutions. Pada tahap ini akan dievaluasi model yang telah dibangun untuk arsitektur saat ini dengan tujuan identifikasi proyek utama yang akan dilaksanakan untuk mengimplementasikan tujuan arsitektur dan melakukan klarifikasi sebagai pengembangan baru atau penggunaan kembali sistem yang sudah ada. Lalu yang ketujuh ada Phase F, migration and planning. Pada fase ini akan dilakukan analisis resiko dan biaya. Tujuan dari fase ini adalah untuk memilih proyek implementasi yang bervariasi menjadi urutan prioritas. Aktivitas mencakup penafsiran ketergantungan, biaya, manfaat dari proyek migrasi yang bervariasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya Igna Khairunisa. Di sini ada nomor 8 untuk fase G, Implementation Governance. Fase ini mencakup pengawasan terhadap implementasi arsitektur dan tujuan dari fase ini yaitu 1. Untuk merumuskan rekomendasi dari tiap-tiap proyek implementasi. Yang kedua, membangun kontak arsitektur untuk memerintah proses deployment dan implementasi secara keseluruhan. 3. Melaksanakan fungsi pengawasan secara tepat selagi sistem sedang diimplementasikan dan diusahakan kembali. Yang keempat, menjamin kecocokan dengan arsitektur yang didefinisikan oleh proyek implementasi dan proyek lainnya. 9. Fase H, Arsitektur Change Management. Pada fase ini akan diuraikan pergerakan perubahan dan bagaimana memanajemen perubahan tersebut, dari pemeliharaan sederhana sampai perancangan kembali arsitektur. Tujuannya yaitu untuk menentukan atau menetapkan proses manajemen perubahan arsitektur untuk arsitektur enterprise yang dapat dicapai dengan kelengkapan dari fase. Yang ke-10, Requirements Management. Menguji proses pengelolaan arsitektur requirements sepanjang siklus ADM berlangsung. Gambar di samping menunjukkan tahapan-tahapan proses perencanaan arsitektur dalam TOGAF ADM. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan dalam perencanaan arsitektur enterprise sistem informasi manufaktur berdasarkan langkah-langkah pemikiran kerangka kerja TOGAF ADM seperti pada gambar di samping. Hasil dan pembahasan dalam perusahaan kertas untuk mencapai visi, misi, dan menerapkan dalam tugas dari bagian organisasi perusahaan, maka aktivitas bisnis dapat dibagi menjadi dua sesuai dengan value chain dari Michel E. Porter, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung, dan dapat digambarkan seperti gambar value chain di bawah ini. Aktivitas utama. Yang pertama ada penerimaan bahan baku. Fungsi yang berkaitan dengan penerimaan bahan baku dan pengelolaan bahan baku. Yang kedua ada produksi. Fungsi yang berkaitan dengan pemrosesan bahan baku menjadi barang jadi. Yang ketiga ada penerimaan dan penempatan barang. Fungsi berkaitan dengan penerimaan, penyimpanan, serta pengiriman barang jadi. Aktivitas pendukung. Yang pertama ada pengelolaan keuangan, berkaitan dengan aktivitas pengelolaan keuangan dalam mendukung aktivitas keluar masuk uang, gaji, investasi, pendanaan, pemeliharaan, sarpas. Yang kedua ada pengelolaan SDM, berkaitan dengan kesejahteraan dan training karyawan, perekrutan pegawai dan kebijakan terhadap pegawai. Yang ketiga ada pengembangan teknologi untuk efisiensi dan efektivitas perusahaan. Yang keempat ada pengadaan bahan baku untuk produksi. Daftar kandidat entitas. Kandidat entitas adalah suatu entitas yang akan menjadi bagian
dalam perencanaan arsitektur enterprise sehingga penentuannya dapat didasarkan pada kondisi fungsi bisnis utama pada value chain yang telah terdefinisi sebelumnya. Dengan demikian, entitas yang akan didefinisikan adalah entitas bisnis yang nantinya didefinisikan menjadi entitas data. Berikut merupakan daftar kandidat entitas data dari bisnis. Ada penerimaan bahan baku, produksi, penerimaan dan penempatan barang, pengiriman barang, pengadaan bahan baku, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengelolaan keuangan. Selanjutnya, arsitektur aplikasi. Untuk arsitektur aplikasi yang diidentifikasikan untuk membantu fungsi bisnis utama dari organisasi yang dimaksudkan untuk mendefinisikan aplikasi yang dibutuhkan oleh organisasi. Antara lain, sistem informasi pemesanan bahan baku, sistem informasi produksi, sistem informasi material manajemen, sistem informasi pengadaan bahan baku, sistem informasi human resource pro, dan sistem informasi finance resource management. Selanjutnya, implementasi. Rencana implementasi merupakan rencana terakhir untuk suksesnya pembuatan suatu sistem informasi yang dipersiapkan untuk mengimplementasikan arsitektur enterprise. Langkah pertama yang dilakukan adalah menyusun urutan atau prioritas penerapan sistem berdasarkan urutan arsitektur aplikasi yang telah dihasilkan. Dengan terlebih dahulu mengimplementasikan inisiasi perencanaan, arsitektur bisnis, dan arsitektur data yang telah didefinisikan. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar. Di sini terdapat 4 tahap rencana implementasi. Kesimpulan 1. Metodologi TOGAF merupakan metode yang sesuai dalam melakukan perencanaan arsitektur enterprise. Hasil perencanaan setiap tahapan dalam metodologi TOGAF sesuai dengan visi dan misi perusahaan dalam menyumbang masyarakat dengan mutu tertinggi dan guna meningkatkan daya saing dengan kompetitor. 2. Perencanaan arsitektur bisnis menghasilkan kejelasan kaitan antara proses bisnis perusahaan dengan pelaku di dalamnya, sehingga dapat memberikan gambaran bagi perusahaan untuk menjalankan layanan bisnis yang efektif dan efisien. 3. Perencanaan arsitektur sistem informasi yang di dalamnya terdapat perencanaan arsitektur data dan arsitektur aplikasi mampu memberikan pemetaan kebutuhan bisnis terhadap data dan aplikasi guna menghadapi persaingan dengan kompetitor. Sebelum presentasi diakhiri, kami kelompok 2 ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video presentasi kami. Semoga materi ini dapat berguna bagi kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.